sama gue Cindy. Sekarang gue lagi ada di Student Center UMY, tepatnya di acara kelas foto model by Divisi PSDM RPC UMY. Rencang-rencang sekalian, this is Outfront. Oke, jadi di sini gue bakalan jelasin ke kalian apa aja sih alat-alat yang dibutuhin ketika photoshoot. Yang pertama pasti ada pencahayaan ya. Kita kalau photoshoot itu pasti ada indoor sama outdoor. Kalau di outdoor itu sendiri pencahayaannya gimana sih? Jadi biasanya kan pencahayaan kalau photoshoot di outdoor itu kita pakai cahaya alami ya. Jadi bisa disesuaikan dengan waktu dan cuaca. Kalau bagusnya foto shoot outdoor itu ada di jam 5 pagi sampai jam 9 pagi, sama di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, itu. Jadi menyesuaikan aja menurut cuaca sama waktu. Kenapa sih kita nggak pakai waktu di siang hari kayak misalkan jam 11 sampai jam 2 siang gitu? Karena kalau misalkan kita pakai di jam-jam siang kayak gitu, cahayanya tuh bakal keras banget gitu. Jadi nanti mungkin bakal bisa overexposure. Lanjut untuk foto indoor, kita di sini karena kita kelas fotonya ada di indoor, kita ada pakai lighting. Nah, lighting yang kita pakai di sini kita ada dari Dexlight RX4. Di sini kita punya dua, kanan sama kiri. Terus selain itu kita ada softbox. Nah, softbox tuh gunanya buat apa sih? Jadi softbox itu gunanya buat biar cahayanya itu nggak keras gitu ya kak. Biar dia itu bisa tajam. Selanjutnya ada reflektor. Kalau reflektor itu karena kita di sini nggak pakai reflektor karena lightingnya udah ada dua di kanan kiri. Jadi kita nggak butuh reflektor. Kalau misalkan teman-teman cuma punya satu lighting, teman-teman bisa pakai reflektor. Nah, reflektor itu gunanya buat apa sih? Misalkan ada dari objek modelnya itu kayak gelap, mungkin di bawah dagu gitu gelap, itu bisa pakai reflektor supaya cahayanya itu merata gitu. Selanjutnya kita ada trigger. Bisa mendekat. Kalau trigger ini fungsinya buat nyambungin antara kamera sama lighting. Biar apa? Semisal kalau kameranya ini ngejepret gitu ya kak, itu tuh bisa langsung menggunakan lighting gitu. Oke, jadi kita masuk ke alat yang kedua. Di sini kita ada background. Tadi kan kita ngelihat udah ngebahas outdoor sama indoor. Apa aja sih yang dibutuhin di background kalau misal kita lagi ada photoshoot di outdoor. Jadi itu menyesuaikan aja ya, kecocokan pada frame rencang-rencang semuanya. Kalau misalkan di outdoor berarti ya udah menyesuaikan aja sama tema yang rencang-rencang semua ambil. Misalkan ada sesuatu objek yang nggak dibutuhin, nah itu bisa disingkirin atau nanti masuk ke proses editing. Jadi kayak objeknya itu dihilangin. Terus kalau misalkan mau indoor, kita bisa pakai latar yang berbahan dasar kain kayak gini. Kalau misalkan nggak ada, bisa pakai tembok yang warnanya polos gitu. Oke, lanjut. Untuk alat yang ketiga yang namanya photoshoot, pasti nggak bisa kalau nggak ada kamera. Nah, untuk kamera itu sendiri, rencang-rencang bebas mau pakai kamera apa aja. Bahkan untuk saat ini banyak banget kamera HP yang udah memadai yang bisa digunakan untuk photoshoot. Tapi untuk kali ini yang kita pakai itu ada dari Fujifilm X-T200 mirrorless dengan lensa fix 35mm. Kenapa sih kita pakai lensa fix 35mm? Itu karena objek kita adalah foto model, jadi kita ingin menghasilkan untuk bisa menangkap detail outfit, detail ekspresi, detail
properti gitu. Jadi kita pakainya lensa fix 35 mm. Oke, balik lagi sama gue Cindy. Jadi di sini gue bakalan wawancarain salah satu dari fotografer kelas foto basic model kita kali ini. Mantap. Langsung aja, Mas. Oh ya, Oke. Dengan Mas siapa? dengan Mas Fauzan. Mas Fauzan. Jadi di sini Mas Fauzan, gue bakalan nanyain beberapa pertanyaan buat Mas Fauzan sebagai fotografer basic model kita kali ini. Oke, siap? Siap. Pertanyaan yang pertama, apa sih hal yang paling sulit saat photoshoot? Kalau yang paling sulit sih menurutku berinteraksi dengan talent sih, lebih tepatnya. Soalnya kita kan nggak tahu tuh apa ngatur moodnya gitu loh. Sebisa mungkin memanusiakan manusia itu. Sulit banget. Terus gimana dong kalau semisalkan dari talentnya itu dia belum bisa untuk ini bergaya, cara Mas Fauzan untuk ngarahinnya tuh gimana? Kalau dari saya tersendiri ya, sebelum melakukan photoshoot itu kita membuat namanya mood board atau konsep dari sebelum kita foto. Nah dari situ tuh dari fotografer itu bakal ada gambaran kira-kira talent ini bakal berpose seperti apa. Nanti kita bakal arahin sesuai mood board yang udah kita bikin gitu. Oke, jadi gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih hal yang paling penting ketika photoshoot? Hal yang paling penting ya, yang pertama berkomunikasi dengan talent. Soalnya itu intinya sih soalnya. Harus bonding dulu ya. Harus bonding sama dulu. talentnya. Oke, jadi ada kesan-pesan yang mau Mas Fauzan sampaikan sebagai fotografer model? Kalau sebagai fotografer model sih, gimana caranya fotografer itu bisa memanusiakan model. Soalnya susah itu. Iya, benar banget. Oke, Mas Fauzan, terima kasih. Semangat terus, ya. Nah, tadi kan gue udah wawancara salah satu fotografer photoshoot kita kali ini kan. Gak afdol kalau kita nggak wawancarain salah satu dari model kita kali ini. Langsung aja di sini kita ada Naya. Oke, di sini kita ada Kak Naya sebagai model dari photoshoot kita kali ini. Jadi Kak Naya, aku mau nanya-nanya beberapa pertanyaan. Untuk Kak Naya, yang pertama, bagaimana sih perasaan model pada saat photoshoot? Karena aku masih belajar ya dalam ini tuh kayak mesti perasaan deg-degan tuh masih ada. Nah, tapi enjoy aja sih perasaannya karena bareng teman-teman juga kan di sini. Oke, jadi kayak Kak Naya harus ngebangun mood dulu nggak sih biar bisa ngeflow sama teman-teman juga? Pasti sih kayak mesti kalau ada sesuatu yang kayak bikin bad mood tuh aku ilangin dulu. Soalnya karena kita nih buat kepentingan bersama juga ya. Jadi aku kayak makan coklat dulu biar mood biar kayak moodnya gitu-gitu. bagus. Selanjutnya apa aja sih yang dibutuhin model saat melakukan photoshoot? Pastinya ada make up dong ya. Iya, pasti nggak itu. lupa, wajib banget. Terus ada lagi properti kayak gini, itu harus ada. Properti yang sesuai tema dan konsep ya. Gitu. Selanjutnya apa sih tips yang membuat model merasa nyaman saat photoshoot? Tips buat merasa nyaman ya. Iya. Pasti tuh kayak teman-temannya juga sih harus kayak nge-branding teman-temannya buat kayak lebih bahagia gitu loh di dalam lingkungan ini gitu. Jadi harus bonding dulu ya antara fotografer, antara tim-tim yang lain juga. Kayak gitu. Bisa. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Naya karena udah menyempatkan waktunya. See you, semangat! Oke rencang-rencang, jadi itu tadi keseruan kita dalam acara kelas foto model by divisi PSDM RPC UMY. Jadi kita tadi ada pengenalan alat-alat apa aja sih yang dibutuhin ketika photoshoot. Terus kita ada wawancara dari model sama fotografernya. Nantikan terus konten-konten kita selanjutnya bareng gue Cindy. Salam motret itu candu.